Pada hari ini ayat 216, 218, kemarin 215 kita membahas mengenai tentang cara kita itu menafkahkan harta, dan malam ini fardiyatul qital wa ibahatu bil ashuril haram, kewajiban berperang, berjihad, dan dibolehkan kita berperang itu walaupun di bulan haram. Karena nanti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita berperang itu pada hakikatnya adalah menegakkan keadilan, menjauhkan segala fitnah. Karena kalau sudah kezaliman itu tidak ada yang melarang, akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau sudah suatu negeri itu kezaliman, fitnah bertebaran, hancur sudah. Karena fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan, peperangan. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat ayat 183, perintah Allah kepada kita itu untuk membersihkan diri kita. Sampai ayat 189. Ayat 189, ayat 190-an, perintah kita itu untuk berjihad, berperang. Sepanjang dalam perjalanan perang itu, maka kita diperintahkan oleh Allah itu untuk banyak berinfak. Setelah Allah membahas mengenai tentang kewajiban kita berinfak dan memberikan nafkah, maka kita lihat di ayat berikutnya Allah berbicara mengenai tentang kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Setelah Allah berbicara masalah kebaikan, maka Allah berbicara mengenai tentang makanan yang halal. Artinya secara sistematik orang mau berjihad itu karena kewajiban jihad, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harus kaya dulu. Karena jihad yang pertama dengan harta. Apakah kita sudah benar, sudah bisa kita itu dipercaya oleh keluarga kita bahwa kita seorang laki-laki imam yang mampu memberikan nafkah. Karena kalau kita ini berjihad, tapi kita masih dibutuhkan oleh terutama ibu kita. Ibu kita melarang kita berjihad karena dia merasa belum diservis, belum dipenuhi, belum dirawat, belum diurus. Karena dianggap kita belum berbakti kepadanya, maka Nabi tidak membenarkan orang yang belum berbakti pada orang tuanya dan orang tuanya melarang dia berjihad. Nabi tidak membenarkan. Sampai berulang kali terakhir, bahkan Nabi itu mengatakan jihadmu adalah mengurus ibumu. Jadi Allah tahu, Pak, bahwa orang tua itu pengen punya anak. Ya bagaimanapun juga jerih payah orang tua ya. Pasti orang tua itu berharap menikmati kebaikan anak itu. Gimana kalau kita belum apa-apa, kita sudah meninggalkan orang tua kita dengan alasan jihad. Nabi pun nggak mengizinkan. Artinya apa? Makanya ketika Nabi tanya, man ahabbani, siapa orang yang paling kusukai, kucintai? Walaupun Allah sebagai Tuhan kita, tapi Nabi mengatakan ummika 3 kali. Baru yang keempat wali abika. Nah, gimana kita karena cinta pada agama kita tinggalkan kedua orang tua kita tanpa kita berizin. Lain hanya kalau kita sudah minta izin orang tua kita ya sudah, nak, mudah-mudahan kamu menjemput ayah dan ibu di surga. Itu lain hal. Makanya Nabi mengatakan, surgamu mengurus ibumu, kecuali kalau kamu diizinkan untuk berperang.
Saya pikir itu yang perlu kita pikirkan. Nah, perang ini seperti apa yang terjadi di Gaza sekarang, menyeramkan. Setiap hari Pak, berapa nyawa yang melayang. Semua manusia itu tidak suka dengan perang. Tapi dalam Islam itu, ketimbang kamu hidup tidak punya martabat, tidak punya harga diri, ketimbang kamu hidup itu hanya makan, minum, seperti orang yang tidak punya cita-cita dan harapan, tidak punya tujuan, maka Allah wajibkan berperang. Apakah Allah tidak tahu perang itu membahayakan? Tahu. Coba lihat ayat ini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba itu asal kata kataba. Kalau kataba menulis, mabniul li majhul menjadi kutiba, dipasifkan, ditulis. Saya terangkan kembali sesuatu kewajiban yang memang sudah ada jauh sebelum ajaran Islam atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka setiap kewajiban itu ditetapkan kembali di zaman Nabi Muhammad, maka tidak menggunakan fi'il amr, tapi dengan menggunakan kata-kata kutiba. Mana contohnya? Saum, puasa. Orang terdahulu sudah puasa. Walaupun berpuasanya itu beda-beda. Ada yang ketemu waktu, ada yang puasanya itu tidak memakan sesuatu. Spesifikasi puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berbeda dari yang lain. Ditentukan waktunya min khaitil aswadi ilal fajr. Dan juga apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Dulu puasa, benar-benar puasa, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh lagi kita memikirkan dunia. Maka orang dahulu sebelum Islam itu berpuasa, ya mereka itu naik ke atas gunung atau mencari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, layaknya seperti ulat. Dia berpuasa membuat kepompong. Itu puasanya orang dahulu. Umpamanya kita ke Medan, ya. Sepanjang Spirok itu kan itu tempat orang-orang berhalawat. Nah, zaman dulu puasanya begitu. Boleh nggak ketemu istri? Nggak boleh. Jadi benar-benar kita itu selama puasa tidak boleh mendekat dengan istri kita. Makanya pada waktu Umar sedang puasa, tiba-tiba dia melakukan hubungan dengan istrinya. Karena nggak terbiasa. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berpuasa. Tapi puasaku tadi malam aku tidak bisa mengendalikan diriku. Ada apa? Aku bersenggama dengan istriku. Gimana mengenai hukum puasaku? Ya tunggulah sampai Allah itu menurunkan ayat. Turun ayat menerangkan puasa yang nggak boleh bersenggama itu di siang hari. Di malam hari tidak apa-apa. Itu sebagai jawaban. Artinya apa? Selama puasa kita dilarang. Tapi kalau kita nggak puasa nggak apa-apa. Lain halnya ketika kita menghususkan diri dalam itikaf. Nah itu nggak boleh. Makanya secara parsial bertanya sahabat Rasulullah, gimana? Ketika kita ini itikaf kan kita berada di masjid meninggalkan rumah kita. Turun ayat lagi.
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ketika kita beriktikaf, memang kita harus meninggalkan dunia betul. Kembali puasanya orang terdahulu seperti kita iktikaf. Artinya saya terangkan di sini, puasa itu bukan suatu hal yang baru. Maka Allah menggunakan kutiba alaikumusiyam. Terus hukum kisos. Orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Sudah ada belum? Sebelum Islam. Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada, cuman berbeda teknisnya. Apakah waktu Nabi diutus hukum kisos itu dijalankan? Tidak. Tidak. Makanya ketika orang itu masuk Islam, ya, dan dia belum mengkisos orang yang membunuh ayahnya. Begitu dia masuk Islam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kebiasaan kami orang Yahudi ini," kata Nu'man, "kalau dibunuh keluarga kami menuntut kisos itu. Apakah di dalam Islam itu ada hukum kisos?" Kata Rasulullah, "Tunggu, insya Allah Allah akan jawab." Akhirnya turunlah ayat, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Di situ menggunakan kata kutiba lagi, berarti ada di mana perbedaannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka kalau ayat ini kan sebelumnya Allah katakan sesungguhnya manusia ini umat yang satu. Ini 3 ayat di atas ini. Sama agama yang dibawa, yang didakwakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus kepada Daud, ya Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi Musa, Nabi Muhammad sama. Cuman dalam teknis atau pelaksanaan juknisnya yang berbeda. Karena manusia itu terus mengalami suatu perubahan. Maka Allah butuh menurunkan ajarannya, wahyunya, dan itu menjadi mujizat. Karena kalau dari dibilang mujizat itu yahdusu min khariqil adati. Quran ini kebenarannya di luar jangkauan manusia. Banyak nanti kita buktikan. Sekarang ini ayat-ayat yang membahas bahwa Quran ini kalau Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus utusannya membawa agama yang benar. Jadi Islam ini agama yang punya aturan, aturannya dibilang syariat, syariatnya yang benar. Mana yang benarnya? Coba. Ketika Nu'man bertanya kepada Rasulullah, maka Nabi tidak menjelaskan. Nu'man, siapa orang yang paham di antara kalian, orang-orang Yahudi itu mengenai tentang kitab suci kalian? Ya sudah, nanti aku cari ya Rasulullah. Dibawalah Asuraya. Asuraya itu rahib Yahudi yang paling terkenal dari kalangan Bani Sulaiman, Bani Salama. Maka Nabi bertanya, "Ya Suraya, kisah anil qatl. Ceritakanlah kepadaku tentang hukum kisos bagi orang pembunuh." Diceritakan begini Rasulullah, ada kewajiban dalam kitab Taurat kami. Setiap orang yang membunuh harus dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya, kata Rasulullah? Ya, umpamanya si A membunuh, dia punya anak, anaknya dibunuh semua.
Dia punya istri-istrinya semua dibunuh. Dia punya saudara-saudaranya dibunuh. Dia punya orang tua, bapak dan ibunya dibunuh. Kalau dia punya mertua, dibunuh. Lalu bagaimana pelaksanaan itu? Akhirnya kami tidak jalankan karena sering menimbulkan gejolak, perang di antara suku kami. Dari itu ya Muhammad, engkau seorang utusan Allah, pasti Allah akan memperbaiki tentang hukum ini. Ya udah, tunggu coba bedanya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya Muhammad, sampaikan kepada saya, diwajibkan dalam Islam menegakkan hukum qisas. Kalau yang membunuh itu seorang budak, budaknya saja dibunuh. Kalau yang membunuh itu seorang laki-laki, laki-laki itu aja yang membunuh. Kalau yang membunuh itu juga seorang wanita, ya wanitanya aja, apakah dia budak, apakah dia orang yang merdeka. Satu dibayar dengan satu. Kata Suraya, ini baru pas. Pasti kami akan menjalankan. Bagaimana mengenai kisas? Apakah berlaku hukum Yahudi atau dalam Islam setelah seorang sahabat kita ini sudah menyatakan Islam? Nabi mengatakan, hukumlah apa yang diturunkan oleh Allah saat ini. Kisos, Pak. Semua orang membenarkan ini baru hukum kisos. Nah, orang-orang Kristen itu kan, wah enak banget kalau gitu. Kita datang aja kepada Muhammad. Kita tanyakan mengenai tentang kisos dalam Kristen itu. Kisos dalam Kristen itu kan memaafkan. Tapi dengan syarat orang yang dimaafkan itu dirubah dari orang yang merdeka menjadi budak keluarga yang dibunuh. Dia harus mengganti semua kerugian atas terbunuhnya laki-laki yang dia bunuh. Keluarganya itu meminta apa, harus dia turutin. Kan ada pamrih di situ, memaafkan tapi enggak mau rugi. Memaafkan tidak mau berkorban. Ini enggak adil, wahai Muhammad, kata orang-orang Nazaret. Ya sudah, tunggu aja. Beberapa hari kemudian ayat tentang kisah itu turun berikutnya. Faman uqiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Kristen itu, kalau dia menjalankan hukum kisos, silahkan, monggo. Kalau dia mau memaafkan, maafkanlah. Faman uqiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, iringi dengan berbuat baik. Gak ada kisah menuntut kamu harus jadi budak saya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan kalau yang keluarga itu merasa dirugikan karena dia kehilangan keluarga, dia meminta sesuatu, jangan memaksa. Berikanlah kesempatan dia meminta maaf, dan kalaulah dia ingin mengganti sesuatu, wa adaun ilaihi bi ihsan, jangan dipaksa, biarlah dia sesuka dia apa yang dia harus berikan kepada kita. Kata orang Kristen, ini baru hukum. Jadi Islam itu solusi, Pak. Apalagi masalah warisan. Kalau sekiranya tidak turun surat An-Nisa mengenai tentang mengatur warisan, banyakkan kita batal iman kita. Kenapa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyah haqqan lil muttaqin. Diwajibkan atas kamu
ketika tanda kematian itu datang, kamu meninggalkan wasiat. Dan ini kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Apakah bisa semua orang yang mau mati itu wasiat dulu? Kan susah, impossible. Ada yang memang bisa, ada yang tidak. Lalu ayat ini diilgo. Ilgo itu artinya dia digantikan dengan ayat yang lebih bijak. Apa itu waris? Kalau dulu pembagian harta ini tinggalkan melalui warisan, karena banyak sering ribut, ayahnya mati nggak ada wasiat, gitu kan? Melalui wasiat nggak ada wasiatnya. Nah sekarang diatur dengan detail. Surat An-Nisa 4, 5, 6 tuh sampai ayat 16 itu berkaitan dengan warisan. Sampai Allah ujungnya, barang siapa yang jawab menjalankan hukum warisan itu, maka mereka akan masuk neraka. Titik. Karena ayat paling ringan. Ayat mengenai tentang kewajiban sebelum mati meninggalkan wasiat dimansuh dengan ayat warisan ini. Makanya itu menggunakan kata kutiba, berarti sudah ada. Wasiat tetap berlaku. Cuman menjadi suatu hal yang baik. Nggak ada kewajiban lagi. Tapi alangkah baiknya kalau orang sebelum mati, hartanya itu dihabiskan dengan mereka itu meninggalkan wasiat. Ini untuk si Anu, ini untuk si Anu, ini untuk si Anu. Udah, nggak ada warisan lagi, selesai. Kalau sekarang kan dia bawa lah ke notaris. Ya, minta persetujuan anak-anak semua. Kan kalau kita lihat fatwa hibah seperti itu. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan wasiat itu, ya udah biarkan saja, kan Allah sudah turunkan ayat. Yang perlu saya pertegas lagi, jadi dari dulu masalah warisan itu adalah masalah yang sangat penting, sangat important. Maka Allah nggak hilangkan. Hukum Islam itu memperbarui aja banyak. Masalah tadi ayat berikutnya nanti ini sudah ya 206 kemarin. Masa tentang kebaikan. Jadi Quran itu sebenarnya ini kitab suci yang membenarkan apa yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur. Makanya kita lihat dalam surat Al-Hasr. Kita lihat dalam ayat itu. Kita lihat dalam surat As-Saff. Kata Nabi Musa, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Ayat lain ada lagi. "Inni lakum rasulullah falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Tapi ketika telah datang tanda-tanda bahwa Nabi Musa itu membenarkan apa yang ada di Zabur yang dibacakan Nabi Ibrahim, mereka bilang Musa ini bisa aja. Itu mantra-mantra aja. Nah kita lihat lagi ayat 3-nya. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahkan dia menjelaskan di samping aku itu membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat ini, dan aku juga memberi kabar gembira bahwa kitab Taurat ini menjelaskan, kitab Injil ini menjelaskan bahwa nanti akan ada seorang utusan Allah yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, maka tatkala jelas Nabi Muhammad itu sudah lahir, tandanya di malam itu semua bintang bersinar bagaikan matahari. Sehingga malam itu, malam Senin itu terang semua bumi. Walaupun malam. Dan para pastor, para rohib Yahudi semua mencari
Di mana malam ini bayi yang lahir itu? Didapatilah, oh ini calon Nabi, benar, dari keluarga Abdul Muthalib. Sejak itulah dia mengamati, ada namanya orang dekat keluarga Nabi itu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tulis sejak Nabi Muhammad itu dalam kandungan ibunya, karena masih keluarga, kerabat. Makanya dalam hadis itu, kalau dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri pasti mengenai tentang kepribadian Nabi, orang itu. Nah, apakah mereka percaya? Tapi kata Allah dalam Al-Quran, tatkala Nabi Muhammad itu sudah ada, maka mereka bertentangan, nggak menerima. Bahkan mengatakan, ini semuanya mantra, apa yang kau bacakan itu. Dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa sama, wahyu mereka katakan sebagai mantra. Padahal Allah sudah punya spesifikasi bahwa kebenaran hukum-hukum yang sudah ada, Allah sudah tidak lagi menggunakan fi'il madi, fi'il amr, atau menggunakan kata-kata wujiba, nggak ada itu, furido nggak ada. Maka nanti kalau kewajiban boleh diwajibkan oleh Allah, maka Allah itu menggunakan kata-kata fi'il amr. Makanya dalam ilmu nahwu dikatakan al-amru yadullu alal wujubi. Suatu ayat yang diawali dengan amr, maka menandakan itu suatu kewajiban yang baru diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mana contohnya? Puasa, salat. Wa aqimis sholata. Berarti dulu nggak ada. Ada juga nggak teratur, orang sholat itu nggak ada gerakannya. Ada yang sholatnya diem aja, ada yang sholatnya cuma berdiri sambil goyangkan badan kayak Yahudi di tembok ratapan, kan begitu. Itu sholat cara mereka. Ada yang cuma hanya mengangkat tangan. Tapi begitu, karena ini kewajiban yang baru pada Nabi Muhammad, semuanya berbeda, cara memanggilnya, tempat ibadahnya, ya. Maka Allah mengatakan, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Zakat dulu nggak ada, makanya perang terus. Tapi dalam Islam ada kewajiban, karena negara itu harus dijalankan dengan zakat. Gaji karyawan pakai apa? Karyawan pemerintahan. Nah, maka Allah mengatakan wa atuz zakat. Makanya Allah gandeng wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini contoh, itu sebuah kata kutiba yang berasal dari kataba, berarti ayat yang bermakna diwajibkan tapi tidak menggunakan kata wujiba, maka itu menandakan bahwa itu adalah hukum yang sudah ada, cuman Allah memperbarui mengenai tentang masalah perang ini. Nah, di mana berarti perbedaan perang di zaman jahiliyah dengan di zaman Nabi? Kalau di zaman jahiliyah itu perang itu kayak kucing, Mbak. Nunggu musuh lena. Saya bukan seorang Syiah. Tapi cara-cara Iran itu, dia membalas dengan Israel, dia selalu, kami akan membalas. Siapinlah tuh. Karena dalam Islam itu tidak boleh berperang itu, kita nggak mau ngasih tahu. Nanti korban banyak wanita. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa monyet Yahudi sekarang, itu cara jahiliyah. Dia bunuh semua itu orang yang ada. Maka dikatakan upaya untuk melakukan genosid. Benar. Kalau dia nggak genosid, dia mempertimbangkan mengebom itu. Ini rumah sakit dibom, tempat ibadah dibom. Jangankan rumah biasa. Itu perang jahiliyah. Dulu kalau kaum musyrikin itu menaklukkan satu suku, dibakar semua. Adakah rumah yang dibakar ketika Nabi menaklukkan Mekah? Nggak ada. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aku jamin aman. Dan Islam itu mengatakan, kalau kamu mau bayar jizyah, silakan. Kalau nggak mau bayar jizyah,
ya kamu tinggalkan. Kalau kamu mampu perang, di mana kita perangnya? Itu Islam. Maka sekarang dunia itu baru terbelalak ketika terjadi peperangan antara kelompok barat dengan Islam. Sampai dia capek nungguin kapan sih nyerangnya. Sedangkan mereka menyerang tuh nggak pernah bilang saya menyerang. Sedangkan Iran, Lebanon mengatakan kita akan menyerang. Irak bilang kita akan menyerang. Yaman, tolong jangan ada ya kapal-kapal yang mengarah ke Israel. Kami akan tenggelamkan. Dikasih tahu sudah. Apakah kapal-kapal yang tidak membantu Israel ditenggelamkan? Enggak. Itu cara Islam, Pak. Nah, inilah makanya perang itu dulu sudah ada, tapi tidak menggunakan akhlak. Dalam Islam itu perang harus jelasin. Ya Muhammad, berapa yang kau sediakan ini pasukanmu? 3.000. Ya dia menyediakan lagi 3.000. Nanti kalau udah kelihatan, wah banyak yang mati, kita perlu tambah nggak? Kata Rasulullah, kita tambah lagi. 3.000 lagi, dia tambah lagi 3.000. Berimbang. Itulah ajaran Islam. Kita lihat sekarang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal semua orang itu dan termasuk Allah nggak suka dengan perang itu. Tapi Allah wajibkan. Kata kutiba itu bermakna furido. Ya. Furidallah. Allah mewajibkan. Lihat sebelahnya. Alaikum atas kamu semua. Berarti perang itu dalam Islam bedanya hanya laki-laki. Perempuan nggak boleh. Kalau zaman dulu perempuan ikut-ikut, mirip sekarang itu. Ya kan sekarang banyak tuh militer perempuan kan. Padahal kalau kita lihat di Medan itu kan kesian perempuan berperang. Kayak kemarin yang orang Filipina yang membantu Israel itu kan terbunuh perempuan itu kan. Kasihan lah. Kita jangan lihatnya ngapain sih. Itu bedanya. Perempuan harus dilindungi. Anak-anak harus dilindungi. Ini dalam Islam. Apalagi orang-orang yang sudah uzur. Orang yang dalam kesakitan tidak boleh dibunuh. Zaman dulu juga ketika Rasulullah sudah terpana, Rasulullah sudah terdesak masuk dalam parit. Bisa saja Abu Sufyan itu membunuh Rasulullah. Tapi kata Abu Sufyan, ya Muhammad, kita sama-sama orang-orang Bani Hashim. Gak mungkin kami akan membunuh kamu. Kita tahu cara perangnya sebenarnya. Tunggu sehat dulu, baru perang lagi. Kayak orang main tinju lah Pak. Ya kalau memang udah nggak sadar, masa mau dipukulin? Nggak boleh. Itulah bedanya petarung yang Islam, ya kan kalau kita ada petarung Islam, ya kan Pak? Dia kalau teman udah nggak kuat, ya udah dilepasin aja, walaupun dia menjengkelkan. Kadirop itu kan, udah lepas saja. Ya berbeda dengan musuhnya, kan kesempatannya membunuh dia bunuh, tapi Islam nggak boleh. Orang yang sudah menyerah. Maka disitu kalau Bapak tahu udah perang Harbu Siffin, kenapa dikala itu Ali itu kalah? Bukan kalah, karena dia sudah ngangkat bendera putih. Makanya menurut beberapa sahabat Nabi, ya Ali, mereka itu hanya berpura-pura menyerah. Pasti mereka akan menikuh kita. Benar. Tapi kata Ali, biarlah itu urusan mereka kepada Tuhan.
kita tetap berada di jalur hukum yang benar. Peranglah, dan nanti kita akan dikenal. Karena Islam itu adalah agama yang mengedepankan akhlak, sopan santun. Salah satu orang yang berakhlak itu adalah orang yang patuh dalam perjanjian. Maka kalau orang udah janji nggak pernah dia tepati, kalau ngomong nggak pernah lurus, masuk hukum munafik. Nah, itu beda lagi nanti. Ayuhal mu'minuna, wahai orang beriman, qitalul kuffari, diwajibkan dalam Islam itu berperang melawan orang-orang kafir. Gimana kalau sama-sama Islam perang? Jangan berpihak kita. Kenapa ada hadis Nabi? Idza taqal muslimani, apabila dua orang Islam atau dua pasukan Islam itu bertemu, al-qatil wal maqtul finnari. Orang yang membunuh dan terbunuh akan keduanya masuk neraka. Makanya sekarang tuh orang-orang Yahudi agennya, buzzer-buzzernya bilang, ini bukan perang agama. Ini perang perebutan tentang masalah tanah. Jangan, ini perang agama di Israel. Di Palestina perang agama. Maka kalau ada orang Islam nggak mau berpihak untuk membela Palestina, salah dia. Dan ini perang yang sudah diamanahkan dan Nabi sudah menceritakan di akhir zaman. Perang yang menjengkelkan semua orang, jangankan orang, batu aja bicara, saking kesal sama Yahudi. Nah sekarang Presiden Amerika aja udah nggak bisa nyerah Netanyahu ini, nggak bisa dipegang, nggak bisa lagi dikendalikan. Coba lihat semua, susah. Nanti hilang kesabaran sudah. Coba bayangkan PBB aja nggak dianggap. Berapa jumlah kelaparan yang ada sekarang di Gaza. Siapa yang didengari oleh Israel? Nggak ada. Pengadilan internasional sudah menghukum, nggak ada yang berani. Jadi kalau menyatakan bahwa ini memang perang akhir zaman, sampai nanti itu memang kata Nabi, kiamat nggak akan terjadi kecuali ketika terjadi pertempuran antara orang Islam melawan orang kafir. Ya ini. Tanda-tanda seperti India membantu Israel sudah ada. Karena ada pasukannya kan. Karena nanti juga perang akhir zaman itu orang Islam memerangi India. Kalau kita lihat, nah di sini dikatakan lagi, wal qitalu makruhun lakum min jihatit tabi. Yang namanya perang itu dibenci, Pak. Dibenci walaupun pada orang kafir. Kalau mereka itu sudah mengatakan, udahlah jangan perangi kami. Kami akan menurut apa yang kau inginkan. Haram hukumnya memerangi mereka. Perang sama orang kafir kita benci, Pak. Makanya Umar pernah disetrap. Karena ketika dia berperang melawan kaum musyrikin, tiba-tiba orang itu syahadat, dibunuh juga. Ditanya oleh Umar, oleh Rasulullah, ya Umar, sami itu qatalan nasa syahadah. Aku mendengar kamu membunuh orang yang sudah syahadat. Apakah ini benar berita ini? Kata Umar, na'am ya Rasulullah, benar. Lima taqtulu, kenapa kau akan bunuh dia? Lima qatalta, kenapa kau telah bunuh? Sedangkan mereka sudah mengucapkan syahadat. Ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena pedangku sudah terhunus. Dia takut. Lalu Nabi mengatakan, fahkum ma tara wala tahkum ma fi qalbahu. Hukumlah apa yang kau lihat, jangan kau menghukum apa yang ada dalam hati orang itu. Jadi Islam itu begitu, kalau orang udah nyerah ya udah, jangan dibunuh. Maka akhirnya Umar dikenakan diat. Itu dalam Islam. Walaupun dia musuh, umpamanya Bapak terakhir yang terjadi pada 10 Oktober kemarin. Jadi pasukan Al-Quds itu kan membombardir itu tank-tank. Dia bisa aja bunuh itu tentara yang sudah dalam keadaan sakit, terkapar. Tapi enggak.
lalu mereka mengangkat bendera, ditinggalkan, nggak dibunuh. Itu Islam. Perang ini memang kelihatan beda. Tapi mereka itu udah orang di rumah sakit, udah kasih bendera putih, dibombardir nggak? Ini peperangan jahiliyah. Saya pikir ini salah satu, maka di sini dikatakan perang itu makruh, dibenci, nggak suka Allah. Maka kita selalu mengedepankan kedamaian. Perang itu terpaksa, kata makruh terpaksa. Kalau memang sudah tidak ada jalan lagi untuk kita membela kebenaran, baru perang. Kalau masih ada perjanjian, masih ada pembicaraan untuk damai, kedepankan itu. Makanya wajib kita mengedepankan kedamaian. Lain hanya kalau memang mereka sudah menolak apa yang kita tawarkan. Ya sudah perang. Orang Betawi bilang, lu jual, gua pantang, nolak. Pasti gue beli. Itu kalau perang. Tapi kalau mereka nggak ada upaya untuk memprovokasi, jangan kita mulai. Itu dalam konsep Islam. Jadi dikatakan, wa qad takrahunna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairul lakum. Walaupun kita ada tujuan perang itu untuk kebaikan, tapi ingat hukum perang itu adalah dibenci. Sama, orang bercerai untuk kebaikan. Tapi kata Allah, inna abghadullahu ma ahallallah at-talaqu. Sungguhnya pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah itu tolak, sama dengan perang, Pak. Ini hukum. Oleh karena itu janganlah kita mencari musuh, carilah teman sebanyak-banyaknya. Kalau musuh kita itu masih bisa kita dekati, preventif, atau kita dengan approach politik, lakukan itu. Lain halnya kalau sudah tertutup untuk kita dialog, dan dia terus menyusahkan kita, menebarkan fitnah dan sebagainya, kita sudah peringatkan, jangan teruskan, ini berbahaya. Nah, apa boleh buat? Coba ikut Bapak perangi. Saya bukan seorang Syiah, tapi saya lihat cara-cara Iran itu melakukan peperangan ini membuat Israel bingung. Kenapa? Itu cara Islam. Kalau kita masih bisa sabar, sabar dulu. Kalau memang mereka kita udah sabar bisa serang, maka lemparin aja deh. Bisa aja besok bom atomnya dilemparin tuh, Pak. Kalau memang Israel ini terus saja nggak mau patuh-patuh. Coba aja lihat. Karena udah dunia sekarang mendukung ke Iran. Cina mendesak juga, menahan diri, Amerika selama menahan diri. Sampai 27 hari Iran itu baru bertindak. Jadi nggak ada alasan mereka tidak membela kehormatan negara mereka. Karena tamu terhormat mereka dibunuh, ya kan? Pasukan mereka juga dibunuh. Sekarang Indonesia pun udah kesabaran beberapa yang korban kan. Katanya nggak sengaja. Mereka tahu kok mana di Lebanon itu pasukan Garuda yang ada, pasukan Italia di mana adanya sama. Memang mereka udah nggak menghormati siapa aja. Kalau begini keadaannya, maka tadi saya katakan yang dibenci itu dihalalkan. Walaupun dihalalkan, tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan kita membabi buta berperang itu. Perang itu hanya sebatas kita untuk membela diri. Maka dikatakan waqad tuhibbuna syai'an lima fihi minar rahati awi lazzatil ajilah. Dan sungguh sifat manusia itu menyukai sesuatu yang ada kebaikan. Perang enggak ada kebaikannya. Orang mati, aset negara habis, sumber mata air habis, sumber pertanian habis, merusak. Sedangkan Allah katakan manusia pada hakikatnya tidak mencintai dan menyukai peperangan itu, karena itu akan menyusahkan semua orang. Manusia suka sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Dan manusia juga suka sesuatu yang cepat dia mendapatkannya, kesenangan itu. Allah tahu. Wa huwa syarrul lakum. Perang itu kejahatan. Maka siapa aja yang mendahului perang itu pasti, kecuali kalau dia membela diri untuk membela hak-haknya, ya kan? Kita nggak boleh dalam Islam. Kalau hak kita itu dirampas,
kayak orang Palestina, dia wajib perang. Tanggal 7 itu kewajiban, karena udah begitu lama dia ditekan. Negaranya habis sekat-sekat. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bekerja. Kalau mereka tidak mengikuti keinginan Israel, wajib. Kalau mati orang semua Palestina, laki perempuan yang melawan kebijakan Israel itu syahid. Itu fatwa sudah. Semua para ulama. Ghazali pun menyatakan fatwa bagi orang Palestina yang ada melawan laki dan perempuan, anak-anak, itu syahid. Kenapa? Dia membela hak, bukan memulai perang. Yang mulai perang itu adalah selalu ada pada Yahudi Zionis. Buktinya mana? Orang Yahudi Ortodoks sampai sekarang menolak perang, diwajibkan dia berperang melawan. Kenapa? Kami nggak mau kok hidup bermusuhan dengan orang Palestina. Kami di sini disayang. Kami di sini diberikan fasilitas. Kami di sini adalah diundang. Itu kata orang Ortodok, Yahudi Ortodok sampai sekarang. Makanya yang mau perang ini siapa? Yahudi Zionis, berbeda. Ini kita lihat nanti. Ya'lamu ma huwa khairul lakum. Allah tahu. Wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairul lakum. Tahu Allah. Maka dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi perang itu sesuatu yang kau tidak suka karena maksud dan tujuannya kebaikan gitu kan, maka menjadi kebaikan bagi kamu walaupun itu dibenci. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kau tidak suka berperang tapi ada fitnah di situ sehingga kau tidak hidup damai, tidak aman, ya sudah. Maka secara individual ada perintah. Kita itu harus memerangi orang yang tidak mau kita istah. Wa idza tanazatum bisyai'in farudhu ila Allah. Kalau ada suatu pertengkaran, hendaklah kita damai, kembalikan pada hukum Allah. Maka barang siapa yang diajak untuk kembali ke hukum Allah, mereka enggak mau didamaikan, faqad bagat ihdahuma faqatilu, perangi orang yang enggak mau diajak damai. Itu perintah secara pribadi buat kita itu, ya kalau memang mereka enggak mau damai, apa boleh buat? Itu ayat. Jadi perang itu terakhir. Wa antum la ta'lamuna dzalika, dan kata Allah, kamu enggak tahu maksud dan tujuan perang itu. Ya, kamu melihatnya buruk saja, pasti enggak suka, tapi di situ ada kebaikan. Maka perang itu dasarnya adalah harus jelas. Kapan kita diwajibkan perang itu? Kalau sudah ada fatwa ulama. Nah, ini Hari Pahlawan, ya kan? Pada waktu Soekarno itu mengadu kepada pendiri NU, ya, Hashim, ini bagaimana kekuatan sekutu, senjatanya lengkap dan sebagainya. Nggak bisa lah kalau nggak digerakkan rakyat ini. Ya sudah, diundang semua. Datanglah ulama-ulama termasuk Buntet kan. Astagfirullah. Udah begitu baru ada fatwa jihad. Kenapa? Karena ada upaya Belanda membonceng bersekutu ingin balik lagi menjajah. Wajib perang. Kalau kita itu mau dikuasai. Makanya kalau orang membela harta karena ada garong, dia lawan, mati, jihad, syahid. Ya, itu sama. Wa antum la ta'lamuna dzalika fabadiru ilal jihadi fi sabilih. Maka kalau sudah ada fatwa para ulama, para ahli fuqaha menyatakan ini jihad, wajib hukumnya. Maka orang yang tidak mau berjihad hukumnya adalah kafir, kecuali anak-anak, orang tua, perempuan. Semua laki-laki yang macam kita ini masih bisa lari perang, wajib. Maka lari dalam pertempuran itu adalah dia kafir. Ini hukum agama. Saya pikir sampai di sini kita lihat nanti latar belakang perang ini dijelaskan 217-nya ya. Bagaimana caranya kita berperang secara benar, ini ada akhlaknya. Nanti ada penjelasan hadis-hadis ini ya.